Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Tri Pawestri, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Telogorejo. Mohon maaf nih Putri, saya minta waktu sebentar untuk nanti kegiatan wawancara dalam rangka memenuhi tugas pendidikan guru penggerak yang sedang saya laksanakan, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 10. Waalaikumsalam Bu Ina. Siap, nanti saya bantu apa yang bisa saya bantu Bu. Nggih, terima kasih Putri. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke penjenengan nggih. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya Bu Ina, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar, tetapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika. Ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja, untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Oh iya Putri, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika yang saya hadapi, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Iya Putri. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Baik Bu Ina, langkah-langkah yang saya lakukan adalah suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu buatlah sebuah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi, keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab.
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Bu Ina, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hasil keputusan yang diambil mungkin ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Nggih Putri, untuk selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Baik Bu Ina, untuk penyelesaian kasus dilema etika tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Baik Putri, ini pertanyaan terakhir nggih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Baik Bu Ina, pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika, yaitu dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian-pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan bagi siswa. Sekali lagi terima kasih Ibu Putri sudah meluangkan waktunya untuk saya melaksanakan kegiatan wawancara sebagai pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak angkatan 10. Sama-sama Bu, semoga Bu Ina nanti sukses dalam mengikuti program guru penggerak ini. Nggih. Eh, langsung saya pamit nggih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Put. Bagaimana kabar hari ini? Mohon maaf sekali saya mengganggu waktunya Bu Put. Em, minta waktu sebentar untuk saya wawancara tentang dilema etika yang dihadapi oleh Bu Put di SD Negeri Cokro. Minta waktunya sebentar nggih Bu Put.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina. Alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Monggo apa yang Ibu perlukan, saya siap untuk menjawab dan membantu panjenengan. Mohon maaf sekali nggih Bubut, saya karena sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 10 sehingga mendapatkan tugas untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang dilema etika. Eh, Pertama yang akan saya tanyakan kepada Bubut, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, Bu Ina, untuk kasus dilema ITK itu biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah ini. Yang kemudian yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi di unsur sekolah untuk menjadi referensi yang disampaikan kepada sekolah. Nah, pada saat itu saya akan mengklarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang terkait untuk saya mintai pendapat dengan asumsi bahwa segala masalah akan dapat diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian baru nanti akan diputuskan dengan mempertimbangkan meminimalisir potensi negatif keputusan dan mengembangkan potensi positif keputusan. Begitu Bu Ina. Oh, jadi menurut Bubut ini diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi, nggih. Kemudian mengembangkan potensi positif dari keputusan tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, betul begitu Bu Ina. Jadi kita mau apa itu mem- mengutamakan komunikasi dan koordinasi. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua itu pengambilan keputusan terhadap hal tersebut, maka saya akan melakukan komunikasi dan koordinasi karena bagaimanapun juga pemimpin itu hanya mengambil dan menentukan keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal internal sekolah. Oh, begitu nggih, Bu. Berarti komunikasi dan koordinasi intinya nggih. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Butimah lakukan selama ini? Begini Bu In, untuk prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan unit kerja, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dengan unit kerja tersebut. Meminta pandangan-pandangan atau pendapat dari unsur yang ada yang nantinya akan saya jadikan dasar dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Butimah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini Bu Ina, hal-hal yang efektif bagi saya dalam mengambil keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita
dalam memutuskan kasus dilema etika ini. Nggih, terima kasih Bu Butima. Itu tadi yang hal-hal efektif nggih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Bu In, untuk tantangannya ini ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Itu akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dilakukan dan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Baik, apakah Bu Butima memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Butima juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Butima jalankan? Untuk jadwal tertentu itu tidak ada Bu Ina, akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Butima dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Begini Bu Ina, untuk faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi pelibatan dengan unsur-unsur internal sekolah itu sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi, begitu saja. Oke, terima kasih Bu Butima. Kemudian ini untuk pertanyaan terakhir dari saya, Jibun. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Butima petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Untuk pembelajaran yang dapat saya petik dan pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika ini, yaitu tentunya yang pertama, saya dapat memahami konteks permasalahan. Yang kedua, saya dapat koordinasi dan komunikasi karena itu adalah modal utama yang sangat penting karena selain untuk menjaga harmonisasi di lingkungan kerja atau di sekolah, itu juga untuk memperbanyak referensi. Begitu Bu Ina. Nggih, terima kasih sekali atas waktunya, Bu Put. Yang jelas saya pribadi memperoleh banyak pengetahuan dan pemahaman baru dari Ibu yang sudah menjadi seorang kepala sekolah di SD Negeri Cokro yang ini selamat 1 tahun lagi sudah akan purna Bubut. Semoga diberikan kesehatan. Sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih sudah membantu saya untuk memenuhi tugas dari program Guru Penggerak Angkatan 10 ini. Saya akhiri Ibu Put. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ina. Ya, untuk masalah penanganan kasus-kasus dilema etika ya dari saya hanya itu yang pengalaman yang bisa saya sampaikan. Semoga Bu Ina yang masih panjang masa kerjanya nanti akan terus sukses dan di program Guru Penggerak ini Bu Ina juga bisa banyak menimba ilmu yang bermanfaat untuk pengabdiannya di sekolah yang nanti Bu Ina emban. Saya juga terima kasih sekali doanya untuk saya. Semoga besok setahun lagi saya purna masih sehat. Seterusnya juga masih bisa beraktivitas. Terima kasih sekali lagi doanya untuk saya Bu Ina. Semoga Allah mengijabah. Begitu Bu Ina.